Perkenalkan, nama saya Arya. Tahun 2011 adalah tahun yang penuh tantangan bagi saya. Seorang mahasiswa yang sedang sibuk menyelesaikan skripsi. Saat itu saya kuliah di salah satu universitas di Surabaya. Skripsi adalah salah satu hal yang harus dilewati oleh setiap mahasiswa sebelum menjadi sarjana. Dan perjalanan ini seringkali penuh dengan hambatan. Bahkan terkadang menghadapi hal-hal yang horor dan menyeramkan. Saya sudah merencanakan penelitian di sebuah desa terpencil di daerah Jawa Timur. Niatnya, saya ingin meneliti kesehatan lingkungan di desa tersebut, karena jurusan saya adalah kesehatan masyarakat. Ya, saya memang anak SKM. Namun, jarak desa tersebut dengan tempat tinggal saya di Surabaya cukup jauh. Jadi mau tak mau saya harus rela bolak-balik dengan jarak yang cukup jauh. Seperti pepatah, pantang pulang sebelum perang. Suatu hari saat sedang nongkrong bersama teman-teman, saya mendapatkan ide yang bagus. Daripada bolak-balik terus, bagaimana kalau saya menginap di desa tersebut sampai penelitian selesai? Tony, teman saya, langsung setuju dengan ide ini. Kami pikir, sekalian saja kita jadikan perjalanan ini sebagai perjalanan backpackeran yang sudah lama kami rencanakan tapi tak pernah terwujud. Akhirnya, kami putuskan untuk menginap di desa tersebut. Setelah penelitian selesai, kami juga berencana untuk camping di bukit dekat desa itu sebelum kembali ke Surabaya. Namun, saya sempat berpikir, apakah ada penginapan di desa yang terpencil itu? Singkat cerita, sehari sebelum penelitian dimulai, saya, Tony, dan teman kami yang lain, Agil, berangkat ke desa tersebut. Mari kita sebut desa ini sebagai desa pengantin. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya kami sampai juga di desa itu dan langsung menuju rumah Pak Kades untuk mengurus izin. Suasana di rumah Pak Kades sangat ramai saat itu. Banyak orang yang nongkrong di depan rumah. Saya sempat merasa sedikit canggung karena keramaian tersebut, tapi ternyata kami disambut dengan baik dan ramah oleh Pak Kades dan warga lainnya. Saya bercerita kepada Pak Kades bahwa saya akan melakukan penelitian di desa ini dan bertanya mengenai penginapan. Wah, Mas, di desa ini tidak ada penginapan khusus. Mohon maaf, kata Pak Kades. Namun, beruntungnya Pak Usman, salah satu warga, menawarkan rumahnya untuk kami tinggali sementara. Saya boleh pakai rumah saya saja untuk adik-adik ini tinggal sementara, kata Pak Usman. Pak Usman kemudian mengantar kami untuk melihat keadaan rumahnya. Saat sampai di depan rumah Pak Usman, kami melihat ada seorang gadis cantik di depan rumahnya. Gadis itu begitu menawan hingga membuat kami terkesima. Rumah Pak Usman terletak di ujung pemukiman desa. Rumahnya sederhana, layaknya rumah di pedesaan. Rumah ini tadinya ditinggali oleh Pak Usman, tapi sekarang sudah dialihfungsikan menjadi gudang. Banyak barang-barang yang tidak terpakai di dalamnya. Rumah tempat tinggal Pak Usman yang sekarang hanya bersebelahan dengan rumah ini. Jaraknya sekitar 30 meter, tapi terpisah oleh lahan kosong dan pohon rambutan yang besar. Di depan rumah ini juga ada satu rumah warga lainnya yang posisinya di pinggir jalan kecil. Kami merasa sangat beruntung. Niatnya mencari penginapan, malah dikasih gratis sama Pak Usman. Padahal saya sudah mau bayar, tapi Pak Usman menolak mentah-mentah. Setelah itu kami pulang ke rumah di Surabaya untuk mengambil barang-barang perlengkapan menginap. Selama perjalanan pulang, Tony dan Agil terus membahas bunga desa yang tadi kami lihat di depan rumah Pak Usman. Tadi cewek di depan rumah kita itu cantik banget loh, kata Tony. Uhuy, iya parah Ton. Asik banget malah ketemu cewek bening kayak gitu, jawab Agil. Saya hanya tertawa kecil mendengar percakapan mereka. Memang, gadis itu cantik sekali, meski kami hanya melihat sekilas. Keesokan harinya, kami semua sudah siap dengan membawa perlengkapan masing-masing untuk beberapa hari penelitian, termasuk tenda, karena kami memang berencana untuk camping setelah selesai. Saat tiba di rumah yang kemarin, saya melihat lagi gadis yang sama, duduk di depan rumah dengan posisi yang sama. Saya sempat berpikir, apa yang dilakukan gadis itu di sini lagi ya? Siangnya, setelah beres-beres, saya dan Tony iseng mengintip gadis itu. Tony, dengan gayanya yang suka bercanda, bilang, "Aku pengen jadi ulat deh, biar bisa nyentuh bunga-bunga desa." Kami tertawa terbahak-bahak, tanpa sadar kalau mungkin kami sudah mulai tidak sopan.
Masih di siang hari, saya keluar jalan kaki sendiri untuk melihat-lihat sekitar dan melapor ke Pak Kades mengenai penelitiannya. Sore harinya, saat saya kembali ke rumah, saya melihat gadis itu lagi, masih duduk dengan posisi yang sama seperti tadi dan kemarin. Namun, kali ini wajah gadis itu berubah, lebih mirip seperti ibu-ibu, tidak secantik kemarin. Saya pun merasa semakin aneh dan menyapanya, "Mbak." Tapi gadis itu hanya melihat ke arah saya tanpa membalas sapaan saya. Di sini saya mulai merasa ada yang aneh. Saat kembali ke rumah, saya masih memikirkan gadis itu. Ketika kami sedang santai ngopi-ngopi, saya bicara ke teman-teman. "Kok dari dekat dia jadi kayak ibu-ibu ya?" Tony, yang masih terpukau dengan kecantikan gadis itu, tidak setuju. "Ibu-ibu ndasmu orang bening kayak gitu kok." Malam harinya kami makan mie rebus pakai nasi. Setelah makan, Agil keluar lari-lari ke dalam rumah sambil teriak, "Gue kaget ngeliat mbak-mbak di depan, mukanya kok beda yuk." Kami bertiga mengintip dari dalam rumah, dan benar saja, gadis itu masih duduk di depan rumah, tapi wajahnya berubah jadi lebih tua. Kami sempat berdebat. Tony bersikeras bahwa dia masih melihat gadis itu cantik, sementara saya dan Agil melihat wajah gadis itu berubah jadi ibu-ibu. Saya mulai merasa ada yang tidak beres dan memutuskan untuk lebih berhati-hati. Malam itu suasana desa sangat sunyi, hanya terdengar suara jangkrik. Agil dan Tony sudah tidur, sementara saya masih sibuk mengerjakan data penelitian. Tiba-tiba saya mendengar suara ramai dari kejauhan, seperti ada pesta di belakang rumah. Yang bikin merinding ada suara gamelan juga. Saya pun membangunkan Agil dan Tony. Dan ternyata mereka juga mendengar suara tersebut. Kami mencoba berpikir positif, mungkin masih ada desa atau perumahan warga yang kami tidak tahu. Kami pun memutuskan untuk tidur meskipun tetap merasa takut. Mungkin kami tidak tahu, tapi bisa jadi pesta itu adalah sambutan dari penunggu desa pengantin untuk salah satu dari kami bertiga. Hari kedua penelitian dimulai. Pagi itu, saya melihat gadis itu lagi di depan rumah. Duduk dengan posisi yang sama, tapi wajahnya semakin tua seperti nenek-nenek. Saya ketakutan dan buru-buru pergi tanpa berani menyapanya. Siangnya, setelah selesai penelitian, saya pulang ke rumah dan melihat gadis itu lagi, masih dengan posisi yang sama. Saya langsung bercerita kepada Agil dan Tony. Ternyata Agil juga melihat wajah gadis itu berubah jadi nenek-nenek yang menyeramkan. Tapi Tony masih bersikeras melihatnya cantik seperti hari pertama. Saya merasakan ada keanehan dan memutuskan untuk melapor ke Pak Usman. Namun, saat sampai di rumah Pak Usman, ternyata beliau sedang pergi. Sore harinya, Pak Usman datang ke rumah kami untuk menanyakan tentang penelitiannya. Saya pun bertanya tentang gadis di depan rumah. "Pak, rumah di depan itu milik siapa, Mbak?" Pak Usman menjawab, "Oh, rumah itu kosong. Kamu jangan ke sana." Jawaban Pak Usman membuat saya semakin yakin bahwa gadis itu bukan manusia. Malamnya, Tony mulai berperilaku aneh. Dia terus memuji kecantikan gadis di depan rumah. Saya dan Agil sudah mengingatkan bahwa gadis itu bukan manusia, tapi Tony tidak percaya. Setelah mandi lama, Tony minta izin ke warung. Saya yang sedang fokus dengan tugas hanya mengiyakan. Beberapa jam kemudian, saya baru sadar kalau Tony belum pulang. Saya pun mulai khawatir, tapi karena sudah ngantuk, akhirnya saya tidur menyusul Agil. "Bayu, bangun. Woi, woi, bangun semua." Tiba-tiba subuh itu, Tony membangunkan saya dan Agil dengan terburu-buru. Rupanya Tony baru saja pulang, dan wajahnya tampak penuh kegembiraan seperti om-om yang sedang senang. Kalian tahu nggak? Gua abis tidur sama mbak-mbak yang di depan itu. Cewek cantik banget loh, sumpah, katanya dengan wajah sumringah. Di situ, saya mulai benar-benar takut. Saya tahu kalau mbak itu bukan manusia. Mukanya saat itu benar-benar menyeramkan. Saya dan Agil terus mengingatkan Tony bahwa mbak itu bukan manusia, tapi Tony tetap tidak percaya. Bahkan, dia sekarang sudah di tahap paling akut, bilang ingin menikah dengan wanita yang ada di depan itu. Saya dan Agil semakin khawatir kalau terjadi sesuatu yang buruk pada kami semua. Kami sebenarnya ingin menceritakan hal ini kepada Pak Usman, tapi masih ragu-ragu karena takut warga akan marah. Siangnya,
Saat saya pulang dari penelitian, saya melihat lagi mbak-mbak itu di depan rumah dengan posisi yang sama. Kali ini, wajahnya semakin tidak enak dilihat. Saya pun langsung lari masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Tony sudah seperti orang gila, memeluk bantal sambil mengira bantal itu adalah mbak di depan, dan terus memanggil namanya. Saking kesalnya dengan kelakuan Tony, kami mendiamkannya saja. Saat makan siang, Tony yang tadinya berisik tiba-tiba diam. Agil mengira Tony tidur, karena memang dari subuh belum tidur. Tapi ternyata malam harinya, Tony tidak bangun-bangun. Kami berusaha membangunkannya, tapi akhirnya menyadari kalau Tony pingsan. Paniklah kami semua, langsung pergi ke rumah Pak Usman untuk menceritakan kejadian ini. Pak Usman yang mendengar cerita kami pun langsung panik. Dia membawa kami kembali ke rumah untuk melihat keadaan Tony. Ini kayaknya roh Tony lagi dibawa sama sosok yang di alam gaib, kata Pak Usman. Saat itu juga Pak Usman meminta bantuan kepada Pak Kades. Akhirnya, rumah kami malam itu jadi ramai karena beberapa warga datang ingin melihat keadaan Tony. Ada salah satu warga desa, Pak Yazid, yang dipercaya bisa membantu. Dia mulai membaca doa dan melakukan ritual agar Tony selamat. Tiba-tiba Pak Yazid meminta saya dan Agil keluar rumah. Jangan ceritakan apa yang terjadi ini kepada orang tua Tony atau siapapun di luar desa ini, katanya. Kami hanya menurut. Pak Yazid kemudian masuk sendirian ke dalam rumah mbak itu. Sekitar setengah jam kemudian, dia keluar dengan wajah pucat, seperti orang kelelahan. Tony dibawa sosok jin wanita. Jin ini dikenal haus akan pernikahan. Tony sekarang ada di alam mereka. Satu-satunya cara agar Tony bisa kembali adalah dengan panggilan hatinya, kata Pak Yazid. Malam semakin larut. Kami semua duduk-duduk di teras berharap Tony bisa sembuh lagi. Tiba-tiba kami mendengar suara pesta dan gamelan. Semua orang panik. Pak Usman menjelaskan, suara itu pertanda akan ada acara pernikahan. Tapi bukan pernikahan manusia, melainkan pernikahan jin. Saya mulai takut. Jangan-jangan pernikahan itu untuk Tony. Sebelum pulang, Pak Yazid memberi pesan kepada kami. Siapa tahu roh Tony pulang, pintu depan rumah jangan ditutup. Kalau tertutup, rohnya tidak bisa masuk kembali ke tubuhnya. Kalau kalian dengar atau lihat sesuatu di depan rumah, jangan terpancing. Malam itu, kami benar-benar merasa mencekam. Kami berpikir harus bilang apa kepada orang tua Tony kalau terjadi sesuatu. Sekitar jam 2 pagi saat kami belum tidur, tiba-tiba kami mendengar suara Tony menangis minta tolong. Bayu, Agil, tolong. Saya pun hanya bisa berkata, Gil, Longkil, jangan terpancing. Kami berusaha tidur. Paginya, Pak Yazid, Pak Usman, dan Pak Kades kembali datang untuk meruqyah Tony. Selama proses ruqyah, saya sudah kepikiran penelitiannya lagi. Setelah ruqyah selesai, Pak Yazid membisikkan nama orang tua Tony di telinganya. Tapi tetap saja tubuh Tony tidak bereaksi. Semua orang mulai putus asa. Namun, beberapa jam kemudian, sekitar jam 9 pagi, tubuh Tony bergerak dan dia bangun dalam keadaan linglung. Semua orang senang melihat Tony sudah bisa bangun lagi. Kami pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Pak Kades, Pak Usman, dan Pak Yazid. Tapi Pak Yazid mengingatkan kami untuk segera meninggalkan desa, terutama Tony, agar dia tidak diambil kembali oleh sosok wanita itu. Pagi itu, kami berpamitan dan kembali ke rumah dengan selamat. Tony masih lemas, tapi sudah bisa diajak ngomong. Dia bercerita kalau saat pingsan, dia merasa seperti sedang duduk di pelaminan dengan sosok wanita yang wajahnya tidak bisa dia ingat. Tony juga bilang dia tidak tahu tempatnya di mana, dan orang-orang di pesta itu serampangan. Akhirnya, kami semua kembali ke rumah dengan selamat.